Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Kristus datang untuk mengklaim miliknya, maka kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya dia akan tepati. Pada saat dia memberikan kita kesempatan demi kesempatan di atas dunia ini, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Karena di dalam semuanya itu, dia akan selalu menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, kalau kita mau diajar, kalau kita mau mengandalkan dia di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia Peduli Padaku. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Tuhan. Jauhkan dirimu dari orang yang berhati baja, dan sampaikan permohonanmu kepada Khalikmu. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Tuhan mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Ya, jadi di sini adalah undangan bagi masing-masing kita. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan tidak adil datang kepada Tuhan. Ya. Dan kita juga harus menjauhkan diri kita dari orang-orang yang berhati baja. Ya. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Jadi Tuhan ya selalu menerima akan umat-umatnya bila mana mereka datang di bawah kaki salibnya, mempunyai penyerahan yang sepenuhnya. Dikatakan tidak ada satupun doa yang sungguh-sungguh tersia-sia itu. Ya, di tengah nyanyian biduan surga, Tuhan mendengar seruan manusia yang paling lemah sekalipun. Inilah bagaimana Tuhan kita. Tuhan yang akan selalu ada untuk kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Mungkin sahabat-sahabat kita sudah meninggalkan kita. Mungkin keluarga kita juga sudah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan kita, dia menerima kita apa adanya. Disitulah kita akan mengenal akan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat diberikan kekuatan untuk tetap bertahan di dalam situasi yang kita hadapi. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita. Kita melayangkan doa bila mana kita berjalan, dan perkataan kita mencapai takhta Raja semesta alam. Ini mungkin tidak kedengaran kepada telinga manusia, tetapi itu tidak akan hilang dalam kesunyian ataupun hilang karena kegiatan yang tengah berlangsung. Tidak ada apa-apa yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak, menuju istana surga. Tuhan yang kepadanya kita bertutur, mendengar doa kita. Ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 129. Ya. Jadi pengharapan lagi diberikan kepada masing-masing kita. Ya, dikatakan ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak. Pada saat ini Tuhan melihat ya dunia yang tidak lama lagi. Banyak orang-orang yang masih bimbang. Banyak orang-orang di dalam kebingungan mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dengan rutinitas setiap hari yang mereka lakukan,
Mungkin suatu saat mereka akan merasa bahwa untuk apa semuanya ini. Disitulah kita harus bertanya kepada Tuhan. Bukan bertanya kepada siapa-siapa, tapi Tuhanlah yang harus kita dahulukan dalam kehidupan kita. Sehingga bisikan Roh Kudus itu boleh kita sadari dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melangkah menurut jalan-jalannya, bukan jalan-jalan kita sendiri. Pada saat kita mengalami kebingungan, keraguan, kekhawatiran itu, biarlah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan, sehingga Dia yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Di sini dikatakan, yang kepadanya kita bertutur mendengar doa kita. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita bila mana kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Dia akan mencukupi segala sesuatunya. Dia akan selalu memelihara kita. Ya, kita harus ingat, burung-burung di udara, Tuhan beri mereka makan. Bunga bakung di ladang, Tuhan dandani dengan begitu indah. Apalagi kita, manusia yang diciptakan sesuai gambar dan rupa. Tentunya Dia sangat menyayangi kita. Dia sangat mengasihi kita. Kita hendaknya tidak menggelapkan jalan kita sendiri atau jalan orang lain dengan bayang-bayang pencobaan kita. Kita memiliki juru selamat yang harus kita tuju. Yang ke telinga pengasihannya kita dapat menuangkan setiap keluhan. Kita mungkin menyerahkan semua masalah dan beban kita kepadanya. Maka pekerjaan kita tidak akan tampak sulit atau pencobaan kita akan menjadi ringan dengan menjalankan iman yang hidup. Engkau dapat berpisah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan dengan demikian membawa surga ke dalam hidupmu di dunia. Dengan melakukan ini, engkau akan mendapatkan sinar matahari di setiap langkahmu. Ketika musuh berusaha menyelimuti jiwa dengan kegelapan, nyanyian iman dan ucapan perkataan iman, maka engkau akan menemukan bahwa engkau telah bernyanyi dan berbicara tentang hidupmu yang ada dalam terang. Jadi, kita hendaknya tidak menggelapkan jalan kita sendiri atau jalan orang lain dengan bayang-bayang pencobaan kita. Ya, karena itu akan membawa ke dalam suatu masalah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Ya. Hal penurutan itu ya sebenarnya sangat mudah kalau kita mau. Dari hal-hal penurutan itu, disitulah Tuhan akan terus mengingatkan kita bahwa inilah hal yang harus engkau lakukan di dalam kehidupanmu setiap hari. Kita memiliki juru selamat yang harus kita tuju, yang telinga pengasihannya kita dapat menuangkan di setiap keluhan. Ya, kita mungkin menyerahkan semua masalah dan beban kita kepadanya, maka pekerjaan kita tidak akan tampak sulit dan akan sangat ringan. Ya, inilah janji Kristus. Ya, kita harus menyerahkan setiap beban-beban kita kepadanya. Maka kuk yang Dia pasang itu akan terasa ringan. Dan kita akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Biarlah kita mau menerima akan janji-janji Kristus di dalam kehidupan kita. Janji yang sangat indah, yang pastinya Dia akan tepati bagi kita. Ya, dikatakan Dia peduli kepada Anda, kepada saya, dan kepada siapapun. Bila mana kita datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita, maka Dia akan selalu menuntun kita. Ya, Tuhan juga masih selalu memberkati orang-orang yang mungkin mempunyai hati yang jahat. Dia masih tetap menunggu supaya orang itu kembali sadar. Ya.
Inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, dia tidak pernah membeda-bedakan. Dia tidak pernah mengkotak-kotakan. Tetapi kasihnya itu sama bagi kita. Ya, sehingga kita diberikan suatu arahan, diberikan suatu pengajaran yang begitu luar biasa. Ya, dikatakan di sini juga, kita mungkin menyerahkan semua masalah dan beban kita kepadanya, maka pekerjaan kita tidak akan tampak sulit. Ya, dengan menjalankan iman yang hidup, engkau dapat berpisah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Ya. Jadi pada saat kita berjalan dengan Tuhan, kita akan tahu mana jalan-jalannya. Karena kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, disitulah kita akan mengerti. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dia memanggil dengan panggilan yang sama, ikutlah aku. Pada saat dia memanggil itu, ya, murid-muridnya ini langsung meninggalkan apa yang mereka kerjakan. Langsung mengikuti dia. Mereka kembali lagi tidak khawatir apa yang harus mereka pakai, apa yang harus mereka makan. Mereka tidak berpikir lagi apa yang akan terjadi dengan keluarganya. Kalau mereka berpikir itu, berarti mereka tidak akan pernah melangkah untuk mengikuti Yesus. Maka mereka akan tetap. Tetapi pada saat panggilan itu datang, seolah-olah mereka sudah percaya bahwa inilah jalan kebenaran itu. Bahwa inilah orang yang akan membawa saya ke dalam suatu keselamatan. Ya, sehingga mereka mengikuti dia. Ya, walaupun Yesus harus terus memberikan pelajaran kepada mereka, terus mengarahkan mereka. Tapi inilah bagaimana Yesus. Dia tahu bahwa kehidupannya akan sangat sulit. Harus ada pengorbanan nyawanya dia, baru murid-murid ini akan mengerti misinya di dunia. Nah, sehingga pada saat Yesus disalibkan, dia dikubur dan dia bangkit. Disitulah murid-murid baru mengerti. Disitulah mereka baru dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu, sehingga mereka dapat dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun di dalam kesengsaraan yang mereka hadapi, mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari pelayanan yang harus mereka lakukan. Sehingga mereka lakukan itu dengan penuh sukacita. Karena damai surga itu menjadi bagian mereka. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Tidak ada lagi waktu untuk kita bermain-main. Tidak ada lagi waktu untuk kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, mintalah tuntunan Tuhan menjadi bagian kita. Jangan pernah kita takut. Ya, jangan pernah kita khawatir. Ya, walaupun itu akan datang menghantui kita, tetapi biarlah penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Karena Dia yang akan memberikan kita kesanggupan. Dia yang akan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, karena nasihat firman Tuhan ini sudah sangat jelas, kita sudah membacanya hari demi hari. Ya, kita sudah membacanya ini setiap saat. Biarlah ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, akan menjadi terang di dalam setiap langkah-langkah yang kita ambil. Ya pemirsa, biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi kita, sehingga dimanapun kita berada, biarlah kita boleh menjadi berkat. Biarlah teladan Kristus itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.